Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to the English Learning with me, Mr. Gauss. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Gauss, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about report text. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari tentang report text. Okay, to start our lesson today, let's pray together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, the first we are going to learn about the definition of report text. Yang pertama kita akan coba membahas tentang definisi dari report text. What is report text? Apa sih report text itu? Okay, report text is a text that describes the way things are in general. Nah, jadi report text ini merupakan sebuah teks yang mendeskripsikan benda atau sesuatu apa adanya secara umum. Ya, jadi digambarkan atau dijelaskan secara umum. For example, misalkan tentang animal ya, tentang hewan, plant, tumbuhan, teknologi ya, dan juga phenomenon atau fenomena alam. Nah, it is usually referred to the result of systematic observation and analysis. Nah, biasanya report text ini mengacu kepada hasil dari observasi atau analisa secara sistematik ya, secara ilmiah. Nah, kemudian it usually uses scientific name. Nah, biasanya dalam report text itu ada penggunaan nama-nama ilmiah ya, atau misalnya nama Latin gitu ya. Misalkan kalau tentang menceritakan tentang animal, misalkan gajah. Nah, ada juga penyebutan gajah dalam bahasa Latinnya itu apa. Nah, itu contoh dari report text ya. Oke, next. Nah, di sini ada contoh-contoh dari report text yang bisa dibuatkan. Yang pertama tentang animal ya. Misalkan blue whale ya, paus biru. Kemudian panda ya, panda. Kemudian tentang plant, tumbuhan, misalkan orchid ya, anggrek. Terus cactus ya, kaktus. Kemudian tentang teknologi ya, misalkan mobile phone ya, secara umum ya. Handphone secara umum. Kemudian electric car ya, mobil listrik. Nah, setelah itu ada juga contoh dari phenomenon ya, atau fenomena alam seperti earthquake. Earthquake ini gempa bumi ya. Kemudian tsunami. Nah, selanjutnya we are going to talk about the types of report text. Kita sekarang membahas tentang tipe-tipe dari report text. Nah, the first yang pertama yaitu ada report text tentang animal ya, tentang hewan, kemudian tentang plant, tentang tumbuhan ya, kemudian tentang teknologi, dan yang terakhir tentang fenomena alam. Oke, for example, nah ini kita punya contoh report text ya tentang animal ya, yaitu elephant ya, gajah. Nah, di sini disebutkan di paragraf pertama, elephants are the largest land animals on the earth, and they're one of the most unique looking animals too. With their characteristic long noses or trunks, large floppy ears, and wide thick legs, there is no other animal with a similar physique. Nah, di sini disebutkan ya gajah itu seperti apa. Nah, kemudian di sini most experts recognize two species of elephant. Nah, di sini the Asian elephant atau Elephas maximus. Nah, di sini ada penggunaan bahasa Latin ya. Nah, itu contoh dari report text tentang animal yang berjudul elephant, gajah. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, kemudian tentang plant. Nah, di sini ada contoh cactus ya. Nah, di sini disebutkan a cactus is any member of the plant family Cactaceae. Nah, di sini ada penggunaan juga bahasa ilmiah ya, family Cactaceae. Nah, ini juga contoh dari report text tentang plant, tentang tumbuhan, yaitu cactus. Nah, kemudian tentang teknologi ya, di sini ada mobile phone contohnya ya, HP. Nah, bisa kita baca di sini paragraf pertama, mobile phone, also known as wireless phone or a cellular telephone, is a very small portable radio telephone. Nah, di sini disebutkan HP itu ya
yang dikenal juga sebagai telepon wireless ya, tanpa kabel, atau telepon seluler. Is a very small portable radio telephone. Merupakan telepon radio portable ya, yang sangat kecil. Nah, itu dideskripsikan ya secara umum ya. Nah, itu contoh dari tipe hypotext teknologi ya, yaitu mobile phone. Kemudian we are going to talk about the purpose. Nah, kita sekarang berbicara tentang tujuan ya. Nah, kalau nanti dalam soal misalkan ada kata-kata atau kalimat why is the text written, what is the purpose ya, kemudian what is the social function, kemudian what is the writer's intention. Nah, ini kalimat-kalimat pertanyaan ini biasanya ini menunjukkan bahwa pertanyaan itu menanyakan tentang tujuan ya. Nah, kemudian what is the purpose of the report text. Kemudian apa sih tujuan dari report text? Nah, secara umum tujuan dari report text ini yaitu to describe bla 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 in general. Misalkan di sini tujuannya untuk mendeskripsikan titik-titik secara umum ya, mendeskripsikan misalkan panda secara umum misalkan gitu ya. Ini purpose of report text in general. Nah, kemudian ada juga tujuan dari report text sesuai dengan tipenya. Kalau misalkan tipenya tentang fenomena alam, tujuannya itu to make people know what, why, when, how certain phenomenon happens ya, agar orang tahu ya apa, mengapa, kemudian kapan, dan juga bagaimana fenomena alam itu terjadi ya. Kemudian to inform people how to handle certain disaster, untuk menginformasikan orang ya bagaimana untuk menghandle ya, mengatasi bencana alam tertentu ya. Kemudian to warn people the danger of certain disaster, untuk memberi warning ya tentang danger, tentang bahayanya sebuah disaster itu bencana ya, bencana tertentu. Nah, itu purpose dari report text yang jenisnya fenomena ya, fenomena alam. Kemudian kalau animal or plants purpose ya, untuk tujuan dari report text tentang animal atau tumbuhan yaitu to describe its life ya, untuk mendeskripsikan kehidupannya. Terus to highlight its specialty ya, untuk menggarisbawahi atau menandai tentang kekhususannya ya. Terus to make people aware of them, agar orang-orang itu sadar akan keberadaan mereka ya, keberadaan hewan dan tumbuhan ini. Kemudian to ask or persuade people to protect them, untuk meminta orang-orang agar melindungi animal atau plant tersebut. Kemudian to inform its reducing number, untuk menginformasikan angka yang semakin menurun ya, jumlah yang semakin menurun dari animal atau tumbuhan ini. Kemudian to talk about their threat, kemudian ya membicarakan tentang threat, ancaman ya, ancaman mereka. Kemudian yang terakhir to share its uniqueness, untuk share atau membagikan tentang keunikan dari animal atau plant tersebut. Nah, itulah tujuan dari report text tipe hewan atau tumbuhan. Nah, kemudian we are going to talk about generic structure. Sekarang kita coba membahas tentang generic structure atau struktur umum atau bagian dari report text ini. Yang pertama ada general classification. Nah, ini klasifikasi umum ya. Nah, biasanya ini ada pada paragraf pertama. Ini talk about data ya. Di sini membicarakan tentang data-data. Terus you can provide information like the Latin name. Nah, di sini ada menyajikan informasi tentang nama Latinnya ya, bisa untuk hewan atau tumbuhan. Kemudian any other data toward the topic, atau data-data yang lainnya ya tentang topik tersebut.
Nah, kemudian pada bagian kedua, biasanya pada paragraf kedua dan selanjutnya itu ada description. Deskripsi ya, describe the properties of the topic, yang mendeskripsikan ini hal-hal ya tentang topik. Kemudian ini ada contohnya dari sisi physical appearance, dari penampilan fisiknya seperti apa, terus karakteristik ya, sifat-sifatnya, kemudian habits or behaviors ya, kebiasaannya seperti apa, kemudian function, fungsinya ya, etc. dan lain-lain. Nah, itu bagian description yang ada pada paragraf kedua dan paragraf-paragraf berikutnya. Okay, now we are going to talk about language features. Nah, atau linguistic features ya, atau ciri-ciri kebahasaannya. Nah, dalam report text ini yang pertama ada general nouns, ada penggunaan general nouns ya, benda secara umum, misalkan elephant, airplane ya, gajah, pesawat secara umum ya. Kemudian ada use passive voice, penggunaan passive voice atau kalimat pasif. Misalkan it is ground for protection. Ya. Ini digunakan untuk protection. Kemudian ada penggunaan action verbs, ya, kata kerja. Nah, particularly used to describe behavior. Nah, biasanya untuk digunakan mendeskripsikan behavior ya, tingkah lakunya ya. Sebagai contoh, birds can fly 1 hour without break. Nah, ini burung-burung itu bisa terbang ya selama 1 jam tanpa berhenti. Nah, itu ada action verb di sini, ada fly ya, fly. Kemudian ada penggunaan present tense ya, penggunaan simple present tense. Misalkan elephants live in the jungle. Nah, gajah-gajah itu hidup di hutan ya, live di sini. Tidak lives pakai ed ya, tetapi present tense. Ada penggunaan usually, sometimes ya, often dan lain sebagainya. Kemudian ada timeless present. Di sini ada penggunaan adverb of frequency ya, penggunaan tingkat keseringan seperti usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, often, sering, etc. dan lain sebagainya. Terus ada penggunaan scientific terms ya, penggunaan istilah-istilah ilmiah ya. Contoh di sini Panthera tigris. Ya, tadi ada penggunaan bahasa Latin gitu ya. Oke, nah itulah penjelasan tentang report text. I think it's enough ya for the explanation. Hopefully you can understand the explanation. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.